Oke, selamat malam guys. Kali ini Om Gemes tercetus terpikir soal Omnibus Law. Kenapa orang ya berdebat soal Omnibus Law? Kan kalau kita dengar di pemberitaan, bahkan kita ngalami sendiri tuh, ada orang aksi dan demo soal Omnibus Law. Sebenarnya apa sih yang salah dengan Omnibus Law? Apa Omnibus Law-nya sebagai sebuah metode atau isinya? Kalau menurut hemat gue, kita nggak boleh antipati dulu sih sama Omnibus Law. Sebab ini kan prosesnya juga masih akan terjadi pembahasan di DPR. Dan pembahasan di DPR itu juga tidak akan langsung menyimpulkan, memutuskan bahwa iya dalam waktu sekian hari harus selesai, enggak. Nah, cuman gue mau bilang begini, Omnibus Law itu metode pembentukan undang-undangnya, peraturannya. Jadi harus kita bedakan mana metode pembentukan peraturan perundang-undangannya dengan isinya. Nah, isinya itu kan masih harus dilengkapi dalam proses pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah. Nah, di situ ada namanya daftar inventarisasi masalah, DIM. Nah, pastilah pemerintah bersama DPR akan melengkapi DIM itu untuk melihat dan menyisir apa-apa saja yang kiranya perlu dirubah, ditambahkan, disesuaikan sehingga itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan gue cuma mau bilang begini, kita berpikir positif dulu lah soal Omnibus Law ini ya. Jangan udah menyatakan against atau menentang Omnibus Law. Sebab Omnibus Law itu kan metodenya kan, ya bahwa itu, betul bahwa itu terkesan terburu-buru atau terkesan dipaksakan. Sebenarnya nggak dipaksakan juga lah. Pastikan pemerintah sudah memikirkan benar reasoning dibalik pembentukan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dan yang perlu teman-teman pahami, prosesnya ini tidak bakal tidak terpantau publik, karena ini sudah diserahkan oleh pemerintah diwakili Menteri Perindustrian dan beberapa menteri lainnya ke DPR. Artinya akan dibuka ruang publik untuk memahami secara detail apa itu Omnibus Law dan isinya. Ini kan yang menjadi masalah atau dianggap masalah adalah terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Nah, kalau sudah diserahkan ke DPR, artinya nanti baik DPR maupun pemerintah akan menyiapkan yang tadi saya bilang tadi, DIM, daftar inventarisasi masalah. Dan daftar inventarisasi masalah ini sudah hampir dapat dipastikan nanti DPR membuka ruang publik untuk memberikan kesempatan kepada segenap komponen masyarakat yang berkepentingan atas Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini agar isinya seperti saya bilang tadi berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila gitu.
Nah, di situ akan terjadi kan diskursus publik lah dalam proses pembuatan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Jadi saya berharap bahwa, dan banyak mungkin orang berharap bahwa perdebatan soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini masuk kepada ruang-ruang intelektual dalam ruang-ruang perdebatan yang nanti disediakan ketika terjadi pembahasan secara komprehensif antara pemerintah dan DPR, antara pihak eksekutif dan legislatif. Dan saya mau mencoba berpikir positif, berprasangka baik lah. Tidak mungkin lah pemerintah dan dalam hal eksekutif dan legislatif menyampingkan pendapat publik. Apalagi ini kan sudah menimbulkan debat, sudah menimbulkan silang pendapat di media dan seterusnya gitu. Jadi pastilah pemerintah bersama DPR akan berhati-hati benar membahas isi dan substansi daripada Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dan saya yakin, dan kita semua yakin lah, pasti akan melibatkan pakar-pakar yang kompeten serta stakeholder, dalam hal ini pasti serikat buruh, serikat pekerja, sektor swasta untuk diajak bicara mengenai pembentukan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Jadi Om Gemes mau mengatakan kita kasih kesempatan kepada pemerintah dan DPR untuk membahas secara detail, secara komprehensif. Dan mesti teman-teman ingat bahwa begitu draft ini diterima DPR, pasti nanti akan ada rapat badan musyawarah atau rapat pimpinan pengganti badan musyawarah di level DPR untuk menentukan proses pembahasannya. Dan saya belum tahu persis apakah RUU ini dilengkapi dengan naskah akademik atau enggak. Cuma saya berharap pemerintah juga menyertai naskah akademiknya. Dan biasanya kalau sudah diserahkan kepada DPR itu, selain draft RUU ada naskah akademiknya. Nah, mari kita mari kita ambil opsi untuk mengawal pembuatan penyusunan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini dengan melibatkan diri secara penuh gitu melalui rangkaian proses yang ada di DPR nantinya. Pasti karena kan DPR tidak mungkin akan serta-merta membahas RUU ini, menyusun Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini tanpa melibatkan banyak pihak. Pastilah melibatkan banyak pihak, dan pasti akan ada susunan dan rangkaian pembahasan yang cukup detail. Rapat Bamus, nanti dari Bamus apakah diputuskan untuk membentuk panja atau pansus, atau, dan itu juga tahapannya ada harmonisasi dulu biasanya di Balek, Badan Legislasi. Nah, itu kan di situ dilihat apakah memang ada substansi yang bertentangan atau against Pancasila atau Undang-Undang Dasar atau enggak, atau tidak.
Dan di situ akan dilihat, diperhatikan benar-benar pasal-pasal yang kira-kira nanti akan menimbulkan ketidaksukaan atau ketidak nyamanan pada pengguna undang-undangnya. Jadi kita jangan a priori dulu dengan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Kita tunggu prosesnya, kita kawal prosesnya, di mana sekarang Omnibus Law RUU Cipta Kerja itu sudah diserahkan pemerintah ke DPR. Dan ingat, Omnibus Law ini hanya metodenya. Jadi orang berpendapat, ini kan hanya dikenal di negara common law. Iya, tapi kan tidak haram juga kita sebagai negara hukum yang berbasis Eropa kontinental, masa hukumnya, untuk mengadopsi hal-hal yang ada di mazhab common law gitu. Jadi hukum itu dinamis, dan hukum itu pasti harus mengakomodir kecepatan dinamika masyarakatnya gitu. Nah, gitu sih menurut Om Gemes. Kenapa Om Gemes bikin video ini, karena tadi ada kawan lama yang iseng-iseng tanya soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Ya akhirnya Om Gemes coba deh browsing-browsing, baca-baca soal apa sih Omnibus Law gitu. Oke guys, sorry nih Jumat-Jumat, sorry ya teman-teman, Jumat-Jumat malam gini udah jelang pergantian hari. Om Gemes gangguin teman-teman yang lagi asik weekendan, asik bersiap liburan, asik istirahat. Karena kenapa Om Gemes bikin video ini? Ingat, keberlangsungan proses bernegara ini juga merupakan tanggung jawab kita, termasuk pembentukan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Jadi kita tidak boleh a priori dulu atau berpikir negatif dulu terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja, karena proses masih berlangsung dan DPR bersama pemerintah akan membahasnya di dalam forum di DPR, dan itu tidak ada yang disembunyikan karena DPR itu kan rumah rakyat, terbuka untuk rakyat. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Beginilah curcol Om Gemes soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Oke guys, selamat berakhir pekan. Nantikan video-video Om Gemes berikutnya, dan mungkin kita masih mau bahas hal-hal yang berkaitan dengan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Ciao, selamat malam, sampai ketemu lagi, bye.